Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Bintang gelap diciptakan melalui evolusi bintang. Dengan demikian suhu di permukaannya masih sangat mencekam. Dalam suhu seperti itu bahkan baja biasa pun akan meleleh dan menguap menjadi gas. Namun bagi Qin Yu suhu semacam ini tidak seberapa. Itu karena dengan tubuh Qin Yu saat ini, dia bahkan tidak akan sedikit rusak oleh Blue Heavenly Flames. Gravitasi ini benar-benar menakutkan. Semua otot di tubuh Qin Yu sangat lelah. Setiap langkah yang diambil Qin Yu begitu berat. Dengan bantuan energi unsur kehidupannya Qin Yu berhasil berjalan ke tujuannya tanpa henti. Qin Yu penasaran sepanjang waktu. Cairan yang mungkin ada di bintang gelap. Menurut perkiraan Qin Yu, dengan gravitasi bintang 14 bintang kaisar tingkat gelap, bahkan jika gunung harus ditempatkan di sini, itu kemungkinan akan langsung dihancurkan dan dikompresi menjadi benda seukuran jari. Adapun sungai biasa dan cairan lainnya, kemungkinan besar akan hancur dan dikompresi menjadi ketiadaan. Namun cairan hijau ini adalah kolam kecil yang berkilau. Sekitar 30 mil jauhnya dari kolam hijau itu, Qin Yu merasakan bahwa suhu lingkungannya tiba-tiba turun. Bahkan tanah padat bintang kegelapan di bawah kakinya turun suhu. Ketika Qin Yu mencapai titik 20 mil jauhnya dari kolam itu, suhu telah turun ke tingkat di mana manusia bisa bertahan hidup. Mungkinkah di depan sangat dingin? Dalam kebingungannya Qin Yu terus melanjutkan perjalanan. 10 mil jauhnya dari kolam cairan hijau Qin Yu menggigil. Dia sedang berpikir dalam benaknya, suhunya sekarang serendah ini. Ketika dia 3 mil lebih dari cairan hijau itu, Qin Yu merasakan dinginnya tulang. Suhu di sini pasti sebanding dengan udara dingin menangis emas. Api dipisahkan menjadi api surgawi biru dan api surgawi sangat sunyi. Adapun udara dingin mereka dipisahkan menjadi udara dingin kabut giok, udara dingin menangis emas dan jiwa es. Pada jarak 3 mil dari cairan hijau itu, suhu di sekitarnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan udara dingin menangis emas. Melalui itu bisa dibayangkan betapa menakutkannya suhu cairan hijau itu. Ketika Qin Yu awalnya menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa cairan hijau, dia hanya bisa melihatnya. Itu karena kekuatan jiwa hanya bisa menampilkan pemandangan dan bukan persepsi dingin atau panas. Bukankah ini terlalu dingin? Qin Yu melihat ke tanah di bawah kakinya. Ekspresinya juga agak berubah. Ketika Qin Yu keluar dari Conveying Array, semua dasar Dark Star di bawah kakinya dipadatkan bersama seperti satu blok. Namun pada saat ini, tanah bintang kegelapan di bawah kakinya terasa dingin yang menakutkan telah retak. Bahkan gravitasi bintang gelap yang menakutkan tidak dapat membuat mereka mengembun bersama. Jadi bisa dibayangkan betapa dinginnya suhunya. Dingin yang ekstrim menyebabkan semua otot di seluruh tubuh Qin Yu menggigil. Ini berarti bahwa toleransi Qin Yu telah mencapai tingkat kritis. Namun itu masih baik-baik saja. Paling tidak ototnya masih bisa menggigil. Seandainya mereka berhenti menggigil dan malah membeku, itu berarti bagian dalam ototnya mungkin membeku dan terbelah. Qin Yu terus berjalan ke depan. Otot luar lengan kiri Qin Yu sudah memutih dari dingin dan retak terbuka. Sebelum darah merah cerah dapat mengalir keluar dari luka, itu sudah membeku menjadi warna merah tua. Qin Yu mengerutkan kening, namun dia masih mengambil langkah maju. Paha, wajah kiri dan dadanya langsung terbelah karena kedinginan. Tiba-tiba Qin Yu berhenti bergerak. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Jika saya terus maju, maka saya rasa semua otot saya akan membeku sampai mati. Bahkan energi elemen kehidupan tidak akan bisa memulihkannya tepat waktu. Qin Yu tahu betul kondisi tubuhnya saat ini. Semua ototnya menggigil hebat. Sel-sel kecil di tubuhnya juga bergerak dengan keras. Seolah-olah mereka mencoba menggunakan getaran untuk menciptakan panas untuk melawan dinginnya di luar.
Energi elemen kehidupan memulihkan otot-otot tanpa henti. Pada saat ini batasnya telah tercapai. Qin Yu hanya bisa mencapai 300 meter dari lokasi kolam cairan hijau giok. Dinginnya di sini sangat dekat dengan udara dingin jiwa es. Saya rasa, ketika saya mencapai jarak 200 meter, suhunya akan sama dengan udara dingin jiwa es. Apa sebenarnya kolam hijau giok itu? Suhunya bahkan lebih dingin dari Ice Soul Cold Air. Kemungkinan bahkan artefak divine kualitas menengah tidak dapat menahannya berulang kali. Hanya artefak ilahi kualitas tinggi yang tidak akan rusak oleh udara dingin jiwa es. Cairan berwarna hijau ini tampaknya jauh lebih menakutkan daripada udara dingin jiwa es. Dari mana tepatnya cairan berwarna hijau ini berasal? Qin Yu mulai merenungkan. Dia yakin dengan cairan sekuat itu, pasti bisa digunakan untuk fungsi utama. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Menggunakan kekuatan emas untuk mendapatkan cairan hijau itu. Qin Yu sedang merenungkan. Tidak, dengan gaya tarik gravitasi yang begitu besar dari bintang gelap, kekuatan emas saya akan hancur saat dia meninggalkan tubuh saya. Lebih jauh lagi dengan rasa dingin yang begitu kuat. Qin Yu segera menolak ide pertamanya. Bagaimana dengan alam Jianglan? Meskipun alam Jianglan dapat menyerap banyak hal, jarak di antara mereka tidak bisa terlalu jauh. Tiba-tiba mata Qin Yu bersinar. Di saat-saat seperti ini aku hanya bisa percaya pada Paman Lan. Sesosok dipisahkan dari tubuh Qin Yu. Itu adalah wayang pedang abadi. Ketangguhan Sword Immortal Puppet jauh lebih kuat dari tubuhku saat ini. Saya menduga itu akan mampu menahan dingin. Kesadaran Qin Yu masuk ke dalam Sword Immortal Puppet. Dia kemudian bersiap untuk mengendalikan wayang abadi pedang untuk bergerak maju. Namun ketika Qin Yu melanjutkan untuk mencondongkan tubuh ke depan untuk berjalan. Bang! Boneka pedang abadi telah terkena hantaman gravitasi. Tubuh wayang pedang abadi memang sangat tangguh. Bahkan di bawah beban berat dari bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14, tubuhnya tidak menerima kerusakan sedikit pun. Tubuhnya juga tidak menerima sedikit pun kerusakan pada suhu sekitarnya. Meski masih bisa berdiri lebih awal, tapi begitu ia mulai mencondongkan tubuh ke depan untuk mengambil langkah pertama, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah di atas perutnya. Tampaknya mustahil bagiku untuk mendapatkan cairan hijau itu. Qin Yu memiliki senyum mengejek diri. Dia kemudian langsung mengambil kembali Sword Immortal Puppet ke tubuhnya. Qin Yu tiba-tiba teringat seseorang. Segera setelah itu dia menghilang dan suara hijau muncul di bintang gelap. Di dalam alam Jianglan, Wulan dan Hei Tong sedang duduk berdampingan. Adapun Guo Fan dia berlatih dengan pahit. Wulan hanya mengucapkan dua kalimat dengan santai, tetapi Guo Fan malah mulai berpikir keras tentang apa yang dikatakan Wulan dan kemudian mulai berlatih. Paman Wulan, paman tertua saya telah tiba. Hei Tong tiba-tiba berkata. Hanya ada satu orang yang disebut paman tertua oleh Hei Tong. Itu adalah Qin Yu. Wulan berbalik untuk melihat. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Qin Yu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke alam bintang gelap untuk berlatih terakhir kali? Kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah mencapai alam bintang gelap. Belum lama ini saya menemukan cairan di bintang gelap. Namun cairan itu sangat dingin dan menakutkan. Saya tidak bisa mendekatinya sama sekali. Saya juga tidak bisa mengambilnya. Jadi saya datang ke sini untuk mencari bantuan dari Anda Wulan. Dengan seberapa kuat tubuh Anda, saya yakin Anda bisa mendekatinya. Qin Yu segera masuk ke topik utama. Setelah mendengar pidato Qin Yu, Wulan menjadi bingung. Dia bertanya, katamu cairan. Wulan, kamu bisa menyebarkan kesadaran iblismu dari alam Jianglan dan mengamatinya sendiri. Qin Yu mengendalikan alam Jianglan untuk memungkinkan kesadaran iblis Wulan untuk dapat melakukan perjalanan melaluinya. Wulan mengangguk dan mulai menyebarkan kesadaran iblisnya. Setelah beberapa saat, bagaimana itu? Qin Yu melihat ke Wulan.
Wulan tersenyum dan berkata, siapa yang tahu, tidak pernah aku menyangka benda ini akan muncul di bintang gelap. Cairan berwarna hijau giok itu, jika tebakanku benar itu pasti Unitary Heavy Water. Air berat kesatuan. Qin Yu agak bingung. Dia belum pernah mendengar nama Unitary Heavy Water sebelumnya. Wulan menjelaskan, air berat kesatuan adalah energi cair atribut dingin dengan peringkat yang sama dengan api ilahi. Hanya saja jika dibandingkan dengan api ilahi, air berat kesatuan ini bahkan lebih langka. Dulu ketika saya berada di alam ilahi, saya hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya. Langka, mungkinkah Unitary Heavy Water ini sangat sulit didapat? Meskipun dia masih belum naik ke alam ilahi, Qin Yu sudah ingin tahu lebih banyak tentang alam ilahi. Wulan menertawakan dirinya sendiri dan berkata, status saya di alam ilahi tidak tinggi. Jadi saya tidak tahu banyak tentang itu. Namun saya tahu bahwa, dewa biasanya memiliki api ilahi hitam sebagai nyala api mereka yang sebenarnya. Jadi ada cukup banyak orang yang memanfaatkan api ilahi hitam. Namun bagi mereka yang menggunakan Unitary Heavy Water, aku hanya pernah melihatnya. Qin Yu dengan hati-hati mendengarkan. Saat itu saya kebetulan beruntung dan melihat master dari artefak pemurnian kuil Dewa Penyihir. Pada saat itu saya melihat bahwa master dari kuil Dewa Penyihir sedang menggunakan Unitary Heavy Water. Wulan berkata dengan detail. Qin Yu kaget, Wulan kamu mengatakan bahwa tuan dari kuil Dewa Penyihir sedang memurnikan artefak. Qin Yu ingin tahu segalanya tentang master dari kuil Dewa Penyihir. Wulan mengangguk dan berkata, master dari kuil Dewa Penyihir juga merupakan seorang jagoan yang luar biasa di alam ilahi, kurasa tuan dari kuil Dewa Penyihir masih tidak sehebat Paman Lanmu. Qin Yu mulai tertawa. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak sekuat Paman Lan? Wulan berkata dengan nada yang tak terhindarkan. Bagaimana itu bisa menjadi pertanyaan? Hanya dengan melihat alam Jianglan ini, mampu memperbaiki alam Jianglan, statusnya di alam ilahi adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan. Meskipun master dari kuil Dewa Penyihir luar biasa, masih mustahil baginya untuk menciptakan alam Jianglan. Jika tuan dari kuil Dewa Penyihir mampu menandingi Paman Lan Anda, maka dia tidak akan menyebabkan keriuhan besar ketika datang dari alam ilahi ke alam abadi dan iblis. Juga tidak akan merepotkan itu. Qin Yu mengangguk mengerti. Setelah menyaksikan kekuatan Paman Lan, Qin Yu bahkan lebih yakin bahwa Lier seharusnya berada di alam ilahi. Mungkin ada beberapa alasan khusus mengapa Paman Lan dan Lier tinggal di Purple Mystic Star milik Mortal Realm. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk tumbuh cukup kuat untuk melihat mereka. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Selama waktu ketika Qin Yu sedang berlatih di alam fana, dia merasa bahwa dia sangat jauh mencapai Lier, sehingga jarak tampaknya tak terbatas. Namun sekarang Qin Yu tahu dalam pikirannya, bahwa ia harus dapat menemukan Lier begitu ia naik ke alam ilahi. Wulan, Qin Yu bangun kembali dan mulai bertanya pada Wulan. Unitary Heavy Water ini apa kau bisa memasukkannya ke sini? Wulan bergumam pada dirinya sendiri. The Unitary Heavy Water aku juga belum pernah mencoba menyentuhnya sebelumnya. Saya tidak takut dengan api ilahi biasa, tetapi air berat kesatuan. Itu sangat sulit untuk dikatakan. Wulan tidak memiliki kepastian mutlak bahwa dia mampu melakukannya. Wulan bantu aku dan cobalah. Kata Qin Yu, sekarang semua yang bisa dilakukan Qin Yu adalah meminta bantuan Wulan. Wulan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang singkat. Kalau begitu biarkan aku meninggalkan alam Jianglan dan mencobanya. Tentu saja, jika saya gagal maka tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Kalau begitu terima kasih banyak. Qin Yu sangat senang. Paman tertua Unitary Heavy Water yang kalian berdua bicarakan, apakah itu sangat kuat? Hei Tong yang bingung saat mendengarkan percakapan dari samping bertanya. Qin Yu membelai kepala Hei Tong dengan penuh kasih sayang.
Dia tersenyum dan berkata, tentu saja itu kuat. Bahkan paman tertua Anda tidak dapat mendekatinya. Katakan apakah menurutmu itu kuat atau tidak? Setelah itu Qin Yu melihat ke Wulan. Wulan mengangguk. Qin Yu kemudian membiarkan Wulan keluar dari alam Jianglan. Di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14. Qin Yu dan Wulan tiba-tiba muncul di Dark Star. Setelah kembali ke Dark Star, Qin Yu sekali lagi merasakan tekanan yang menakutkan itu. Namun Wulan tampaknya baik-baik saja di bintang gelap. Gravitasi di sini cukup bagus. Wulan sepertinya tidak bisa merasakan gravitasi yang menakutkan itu. Dia kemudian melihat ke kolam dingin yang terletak 300 meter jauhnya. Dia bertanya pada Qin Yu. Seharusnya begitu kan? Qin Yu mengangguk. Wulan, jika kamu tidak bisa melakukannya maka jangan memaksakan diri. Karena kamu akan terlalu jauh dariku, mustahil bagiku untuk mengembalikanmu kembali ke alam Jianglan. Qin Yu dengan hati-hati mempercayakan tugas kepada Wulan. Memang ini sangat berbahaya. Jika Wulan menghadapi bahaya di samping kolam dingin itu, kemungkinan Qin Yu tidak mungkin menyelamatkannya. Jangan khawatir, Wulan tersenyum percaya diri. Kemudian dengan gerakan kakinya dia melesat ke arah kolam yang dingin seperti anak panah. Dia begitu cepat sehingga Qin Yu bahkan melihat kabur. Kecepatan yang begitu cepat, sehingga membuat kabur bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14. Untuk memiliki kecepatan secepat ini di bintang kegelapan tubuhnya mampu menahannya. Qin Yu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa dia telah meremehkan Wulan. Qin Yu, aku lupa memberitahumu ini. Saat itu ketika saya melihat Tuan dari kuil Dewa Penyihir sedang memperbaiki artefaknya, saya hanya berjarak beberapa meter darinya dan air berat kesatuan. Jadi paling tidak akan sangat mudah bagiku untuk mendekati Unitary Heavy Water. Transmisi suara Wulan terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menyembunyikan senyum. Jarak lebih dari 300 meter. Seandainya Qin Yu maka akan butuh waktu lama untuk berjalan ke sana. Namun Wulan seperti anak panah. Dengan 2 langkah, dia sudah sampai di samping kolam hijau. Ekspresi Wulan mulai berubah, itu menjadi serius. Ekspresi santai yang dia miliki sebelumnya hilang. Air berat kesatuan sangat dingin. Cincin penyimpanan biasa tidak bisa menahannya. Karena artefak ilahi kualitas rendah dan kualitas menengah tidak dapat menahan dinginnya apalagi cincin penyimpanan biasa. Wulan, tutupi Unitary Heavy Water dengan energi tubuhmu. Kata Qin Yu melalui transmisi suara pikiran. Tidak bisa, dengan dinginnya air berat kesatuan kurasa energi elemen iblisku akan membeku menjadi ketiadaan saat menyentuhnya. Bagaimana mengambil air berat kesatuan tidak semudah yang dibayangkan Qin Yu. Wulan hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Cahaya hitam samar mulai menutupi tangan kanan Wulan. Qin Yu ingat bahwa ketika Wulan bertempur melawan Peng Demon Emperor, kedua tangannya juga telah ditutupi dengan lapisan cahaya hitam. Tangan kanan Wulan dengan cahaya hitam yang bersirkulasi di sekitarnya mulai perlahan menuju ke kolam dingin berwarna hijau giok. Tangan kanan Wulan mulai menggigil. Mungkinkah bahkan Wulan tidak dapat menahan air berat kesatuan? Qin Yu menjadi cemas. Tangan kanan Wulan sedikit berhenti sejenak. Segera setelah itu dia menariknya kembali dengan kecepatan kilat. Setelah beberapa gerakan terus-menerus Wulan langsung tiba di samping Qin Yu. Wulan, apa yang terjadi? Qin Yu sudah memiliki firasat buruk. Wulan memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, kulit di tangan kanan Wulan membeku menjadi warna pucat. Tatapan Wulan masih tertuju pada kolam dingin berwarna hijau giok yang terletak lebih dari 300 meter jauhnya. Qin Yu, saya yakin bahwa kolam berwarna hijau giok bukan hanya air berat kesatuan. Bagaimana bisa? Qin Yu tidak mengetahui detail tentang apa yang terjadi sebelumnya. Yang dia lihat hanyalah Wulan mengulurkan tangan kanannya ke cairan hijau dan kemudian berhenti sejenak. Wulan tiba-tiba mulai tertawa. Dia melihat ke Qin Yu sambil tertawa.
Dia berkata, "Qin Yu, ketika saya mengulurkan tangan saya ke kolam air berat kesatuan itu, saya merasakan ada hal misterius di dasar kolam." Hal misterius. Qin Yu memandang Wulan dengan bingung. Betul sekali, jika itu hanya unitary heavy water tanganku akan mampu menahan dinginnya. Namun ketika aku mengulurkan tangan kananku ke dalamnya, rasa dingin yang sangat tajam telah merusak tangan kananku secara instan. Dinginnya yang melebihi dinginnya air berat kesatuan. Benda yang memancarkan rasa dingin yang tajam itu pastilah sesuatu yang misterius yang terletak di dasar kolam. Itu bahkan menyebabkan tangan kanan saya terluka. Wulan memiliki senyum mengejek di wajahnya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Sepertinya benda itu bukan milikku. Jadi saya juga tidak akan mencarinya dengan sia-sia." "Tidak," Wulan berkata sambil tersenyum. "Jangan menyerah, masih mungkin bagi Anda untuk mendapatkan hal itu." Mata Qin Yu bersinar. Wulan berkata secara rinci, "Sebelumnya ketika saya mengulurkan tangan saya ke dalamnya saya dapat memastikan satu hal, bahkan jika itu adalah artefak ilahi berkualitas tinggi, itu juga tidak akan mampu menahan dinginnya di dalamnya. Jadi mencoba untuk mendapatkan air berat kesatuan serta benda yang terletak di dasar kolam sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu hanya ada satu metode yang tersisa, mengandalkan ruang penyimpanan." "Maksudmu, realem Jianglan?" Qin Yu mengerutkan kening. Wulan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Qin Yu, pikirkanlah, benda ini tetap ada di sini sepanjang waktu. 3 penguasa agung alam bintang gelap tidak pernah mengambilnya. Terbukti 3 penguasa agung alam bintang kegelapan juga tidak memiliki sarana untuk mengambil kolam dingin. Selain itu cincin penyimpanan biasa, bahkan artefak penyimpanan ilahi masih tidak dapat menahan dinginnya air berat kesatuan, apalagi dingin dari benda yang terletak di dasar kolam dingin. Bukankah alam Jianglan juga merupakan artefak ilahi spasial?" Mata Qin Yu bersinar. "Wulan, apa yang Anda maksud dengan itu? Tidak ada gunanya bagiku untuk memberitahumu tentang itu sekarang. Anda akan memahaminya sendiri setelah Anda mencapai alam ilahi. Harta waris klan naga dan harta waris klan Peng, bukankah keduanya lebih kuat dari artefak ilahi berkualitas tinggi? Alam Jianglan ini adalah harta paling berharga yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya," kata Wulan sambil tersentak kagum. Qin Yu tidak menekan, dia tahu bahwa Wulan tidak ingin memberitahunya. Jika dia melakukannya, maka dia sudah melakukannya. "Kamu bisa menganggap alam Jianglan sebagai sebuah ruang. Namun ruang ini berbeda dari ruang cincin penyimpanan, di mana tidak ada sedikit energi kehidupan. Ruang ini adalah ruang yang mirip dengan ruang kosmik. Levelnya di bawah ruang kosmik tapi tidak jauh darinya. Selama Anda bisa mendekati kolam dingin itu Anda akan bisa menggunakan alam Jianglan dan langsung menyerap kolam dingin ke dalamnya," kata Wulan dengan pasti. Qin Yu memikirkannya sejenak. Dia kemudian melihat ke Wulan dan bertanya, "Lalu untuk mendekati kolam dingin itu tingkat kekuatan apa yang harus saya miliki?" "Tingkat kekuatan apa? Ini lebih atau kurang tentang ketika tubuh seseorang dilatih ke tingkat yang sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi," kata Wulan sambil tersenyum ringan. Qin Yu tersenyum dan berkata pada Wulan, "Wulan, terima kasih untuk semua ini. Aku akan segera mengirimmu kembali ke alam Jianglan." Wulan tersenyum dan mengangguk. "Teruslah mencoba yang terbaik Qin Yu. Izinkan saya menasihati Anda, sebaiknya Anda membiasakan diri untuk bergerak di bawah tekanan yang sangat besar." "Wulan, apa yang Anda maksud dengan itu?" Qin Yu menjadi bingung dengan nasihat Wulan. Ayah, gravitasi bintang gelap ini benar-benar sulit untuk ditahan. Qin Yu, biarkan aku kembali ke alam Jianglan. Alih-alih menjawab, Wulan mengalihkan topik pembicaraan. Qin Yu merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa Wulan tidak ingin mengatakannya lagi. Setelah itu dengan pikiran Wulan menghilang dari bintang gelap. Terus berlatih dengan benar di bintang gelap. Setelah saya menyelesaikan pelatihan,
Saya akan melanjutkan ke kuil Dewa Penyihir. Qin Yu punya rencana dalam pikirannya. Selama itu akan membantu dia di alam ilahi, Qin Yu pasti akan berusaha untuk itu. Qin Yu melihat sekelilingnya, kondisi di sini kebetulan cocok untuk latihan. Kedinginan, gravitasi. Segera setelah itu Qin Yu mulai berlari. Tatapan Qin Yu tegas, otot kakinya mulai membuncit. Setiap langkahnya dengan kuat menabrak tanah. Dengan kolam dingin berwarna hijau giok sebagai pusatnya, pada jarak lebih dari 300 meter dari kolam dingin, Qin Yu tak henti-hentinya berlarian di sekitarnya. Ini adalah batas kedinginan yang bisa dia pertahankan sekarang. Dalam keadaan batas absolut, energi elemen kehidupan tak henti-hentinya mengalir ke otot Qin Yu menyebabkan mereka terbiasa dengan penindasan semacam itu. Qin Yu terus berjalan selama 3 tahun penuh. Dengan bantuan dari Life Elemental Energy, 3 tahun terakhir telah memberi Qin Yu peningkatan yang luar biasa. Kecepatan Qin Yu saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun meskipun ini masalahnya, Qin Yu hanya bisa lebih dekat ke kolam dingin 10 meter lagi. Saya akan mulai berlari dengan beban sekarang. Qin Yu merasakan bahwa ototnya telah meningkat pesat. Tatapannya tertuju ke tanah. Di bawah tingkat dingin yang menakutkan di sini sudah retak terbuka. Retakan itu menciptakan garis-garis di antara tanah. Qin Yu meraih sebidang tanah dengan tangannya. Dia berencana untuk menariknya keluar. Namun Qin Yu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menariknya keluar. Zat ini sangat keras. Tiba-tiba pedang ilahi kualitas pertengahan penusuk langit muncul di tangan Qin Yu. Ketika membandingkan kekerasan penusuk langit pedang ilahi, lebih keras daripada bintang gelap. Menggunakan sejumlah besar kekuatan Qin Yu menebas pedangnya ke bawah. Setelah menggunakan banyak usaha, Qin Yu berhasil memotong strip ini. Strip itu hanya selebar 1 jari dan tebal 1 jari. Bahkan bisa dianggap sebagai tongkat. Meskipun sangat tipis Qin Yu masih harus meminjam ketajaman pedang ilahi untuk memutuskannya. Selanjutnya di tempat seperti bintang gelap dengan jumlah gravitasi yang mengerikan, berat strip ini lebih dari 100.000 kali berat Qin Yu. Meskipun tampak sangat kecil tapi bagaimana mungkin Qin Yu bisa memindahkannya? Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia kemudian melihat ke Divine Sword Sky Piercer di tangannya. Qin Yu sudah meneteskan darahnya ke pedang langit ilahi Piercer dan telah menjadi tuannya. Dengan demikian itu tidak memiliki sedikit pun berat di tangan Qin Yu. Penghalang gravitasi. Qin Yu segera menepuk kepalanya. Saya benar-benar lupa tentang penghalang gravitasi. Setelah dia mengatakan itu dia menciptakan penghalang gravitasi dengan tangannya dan meningkatkan gravitasi 3 kali lipat. Teknik rahasia penghalang gravitasi ini adalah sesuatu yang hampir semua orang dari alam bintang gelap tahu cara menggunakannya. Ketika Qin Yu menggunakan pencarian jiwa pada Suzong, dia juga mengetahui tentang teknik penghalang gravitasi tingkat yang agak utama ini. Ini benar-benar berat. Suara langkah kaki terdengar. Qin Yu mulai berlari dengan tegas selangkah demi selangkah. Saat dia berlari senyum damai muncul di wajah Qin Yu. Dengan kesadarannya semakin kabur, Qin Yu tampaknya mulai merasa bahwa bintang gelap tempat dia berada, telah berubah menjadi jalan pegunungan di gunung berkabut timur sejak saat itu. Selain itu suara yang familiar sepertinya terdengar dari belakangnya, lebih cepat bahkan lebih cepat. Suara itu adalah suara guru pertamanya Zhao Yunxing. Qin Yu berlari tanpa henti. Tetesan keringat muncul di tubuhnya tanpa henti. Qin Yu masih ingat bahwa sebelum ia memasuki bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14, ada garis di slip giok yang Penatua Zi Qiao berikan padanya. Jangan gunakan mutiara spiritual transmisi di bintang gelap. Di bawah gravitasi bintang gelap yang menakutkan, mutiara spiritual transmisi akan hancur menjadi ketiadaan. Qin Yu terus berlari, tatapannya sangat tegas. Setelah 100 tahun, Qin Yu telah meningkatkan penghalang gravitasi di tubuhnya menjadi 4 kali berat tubuhnya. Dia masih berlari,
dia telah berlari selama 100 tahun sekarang. Sebenarnya ditekan oleh gravitasi yang begitu kuat, tubuh seseorang akan bertransformasi tanpa henti. Namun berlari seperti Qin Yu, setiap otot di dalam tubuhnya mengalami evolusi dengan bantuan energi elemen kehidupan. Pelatihan selama 100 tahun penuh. Ototku seharusnya mencapai level Kaisar Bintang 15 sekarang. Baru-baru ini Qin Yu dapat merasakan bahwa tulangnya juga perlahan-lahan mengalami transformasi melalui latihan beban. Terbukti tulang dan ototnya sekarang berada pada level yang sama. Qin Yu melihat ke strik bintang gelap retak di bawah kakinya. Qin Yu menggunakan Divine Sword Sky Piercer untuk memotong 3 batang dari strik berwarna merah tua. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mengambilnya, dia masih bisa menyerapnya dengan alam Jianglan. Dengan pikiran Qin Yu, menyerap 3 tongkat merah tua ke alam Jianglan. Dia kemudian berbalik dan melirik ke kolam dingin berwarna hijau giok yang terletak tidak jauh darinya. Aku hanya bisa datang lagi setelah aku mencapai level Kaisar Bintang 17. Qin Yu kemudian melanjutkan untuk berlari menuju arah arai penyampaian antar bintang. Kali ini Qin Yu menghilangkan penghalang gravitasi. Kecepatan dia berlari telah berubah sangat cepat. Hanya dalam setengah hari, Qin Yu telah tiba dengan arai menyampaikan. Tidak jauh dari arai menyampaikan, Qin Yu melihat Meng Long yang saat ini sedang berjalan. Terbukti pelatihan 100 tahun terakhir hanya memungkinkan Meng Long berjalan perlahan. Meng Long melihat ke Qin Yu yang dengan cepat berlari. Meng Long, Qin Yu menyapa sambil tersenyum. Meng Long menunjuk Qin Yu dan berkata dengan terbata-bata, Kamu sudah berhasil menyelesaikan pelatihanmu. Orang harus tahu bahwa semakin jauh jalan semakin sulit untuk berlatih. Kecepatan Meng Long sudah sangat cepat. Namun rencana yang Meng Long untuk dirinya sendiri adalah, untuk dapat berdiri dan berjalan dalam 100 tahun, untuk dapat berlari secara teratur dalam 10.000 tahun, untuk dapat berlari dengan berat badan 2 kali lipat dalam 100.000 tahun, dan bisa berlari dengan berat badan 3 kali lipat dalam 1.000.000 tahun. Dia telah merencanakan selama 1.000 tahun. Namun bagaimana dengan Qin Yu? Sudah beberapa tahun itu saja. Bagaimana mungkin? Dia terkejut. Dia bahkan mulai merasa otaknya tersentak. Qin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Betul sekali. Saya sudah berhasil. Saya pikir, saya bisa melangkah ke bintang 15 Star Emperor level Dark Star sekarang. Mampu membawa beban 2 kali lipat dari berat badan dan menjalankan secara teratur adalah syarat untuk berhasil. Namun Qin Yu saat ini mampu membawa 4 kali beratnya saat berlari. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda berhasil secepat ini? Meng Long tidak bisa menerimanya. Qin Yu juga tahu bahwa kecepatan pelatihannya agak menakutkan. Segera dia tersenyum dan berkata, mungkin bakatku bagus. Meng Long, aku akan pergi dulu. Qin Yu tidak lagi mengatakan lagi dan langsung masuk ke arai menyampaikan itu. Arai penyampaian antar bintang ini dibuat secara khusus dan tidak memerlukan batu roh elemental untuk memasok energi. Sebaliknya itu membutuhkan kultivator untuk menuangkan energinya sendiri. Lagi pula tidak mungkin batu roh elemental ada di bintang gelap seperti ini. Setelah Qin Yu mentuangkan kekuatan emas ke dalamnya, arai penyampaian antar bintang itu mulai bersinar. Dalam lebih dari 100 tahun, otot Qin Yu telah sepenuhnya mencapai tingkat Kaisar Bintang 15. Melihat Qin Yu menghilang, Meng Long masih merasa bahwa dia akan pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pribadi pernah melihat otot-ototnya tidak mampu menahan tekanan gravitasi pada awalnya. Mungkinkah bahwa dia berpura-pura sejak awal? Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa harus berpura-pura padaku? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk berpikir, dia masih tidak dapat memahami, mengapa Liu Xing bisa berlatih begitu cepat. Planet suci ujian, di planet transfer 36 bintang gelap percobaan. Arai penyampaian antar bintang di ruang tunggu lantai pertama, gedung tingkat Kaisar Bintang 4 mulai bersinar.
Segera itu menarik banyak orang. Halo Tuan Liu Xing. Penatua Ziqiao tersenyum pada Qin Yu. Apakah Yang Mulia berhasil dalam pelatihan Anda? Qin Yu merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia berlatih bintang kegelapan satu demi satu, maka kecepatan latihannya yang menakjubkan pasti akan mengejutkan semua orang. Lupa tentang itu, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Saya akan membiarkan orang lain berpikir bahwa saya jenius. Pada akhirnya Qin Yu hanya bisa mencapai keputusan seperti itu. Qin Yu mengangguk ke Penatua Ziqiao dan berkata, "Betul sekali, Tuan Liu Xing, mohon tunggu sebentar. Biarkan aku menyiapkan pelat judul tingkat Kaisar Bintang 14. Kata Penatua Ziqiao sambil tersenyum. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.